Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihil muntazabin ajma'in. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sungguh tiada Tuhan kecuali Allah. Dialah satu-satunya wajibul wujud dan dialah satu-satunya pemberi eksistensi kepada kita semua. Kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Juga kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kiranya Allah menjadikan hati kita untuk senantiasa mencintai dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, karena kecintaan kepadanya dan keluarganya adalah jalan menuju kepada ma'rifat kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ngaji virtual kita bersama Baginda Al Institute dan Ustadz Samsunar Nurdin PhD. Seperti biasa setiap Senin malam kita akan membahas tentang mistisisme Imam Khomeini, dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga, akan mengupas tentang zat hak subhanahu wa ta'ala dan hijab-hijab kegelapan serta cahaya. Karena Ustadz Samsunar telah ada di tengah-tengah kita, maka ngaji virtual ini saya serahkan kepada beliau. Tafadhal Ustadz. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bari'ul khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita mistisisme Imam Khomeini rahmatullah alaih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyinggung tentang hijab-hijab cahaya dan kegelapan terhadap hak subhanahu wa ta'ala. Hijab-hijab yang menghalangi kasf dan syuhud salik adalah hijab-hijab kegelapan dan cahaya. Seluruh ta'ayyunat atau determinasi-determinasi yang merupakan hak yang sudah mendapatkan ta'ayyun, apakah itu manifestasi pertama dan kedua dalam manifestasi ilmi, ataukah seluruh kosmos dari alam Jabarut hingga alam Nasut dalam ta'ayyun aini, seluruhnya merupakan hijab-hijab atas wajah zat gaibul ghuyub. Dengan kata lain, seluruh nama-nama dan sifat-sifat serta mazhar-mazhar mereka adalah hijab-hijab bagi makamnya yang gaib mutlak. Jadi pada dasarnya hijab itu sendiri pertama pada diri setiap entitas, karena ia sudah mendapatkan bentuk kedeterminasian. Karena itu semakin
perjalanan jauh menurun dari ghaibul ghuyub menuju ke ta'ayyunat yang semakin multiplisitas atau semakin jamak, maka hijab-hijab pun semakin banyak. Oleh karena itu, sebab kan makhfi atau ghaibul ghuyub atau an-qamughrib, selagi ia tidak membuka hijab determinasi atas wajahnya dan tidak memanifestasi dari kemutlakan murni kepada spesifikasi suatu nama, maka tidak akan ada satu nama dan sifat pun yang terjelma. Ya. Dan bahkan apabila tersifati dengan sifat zahir, jadi hak subhanahu wa ta'ala ya mempunyai 4 nama-nama universal. Al-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batin. Nah, apabila tersifati dengan sifat zahir, maka ia memanifestasi dengan manifestasi zuhur atas nama zahir. Jadi hak sesuai dengan kebutuhan makhluk, kebutuhan manifestasi, serta sesuai multiplitas mereka menjelma satu determinasi ke determinasi atau ke spesifikasi sehingga sistem mabda'iyah atau kesumberan ya, berlaku berdasarkan kehendaknya atas seluruh alam. Berdasarkan ini mengharuskan berlaku sistem keperantaraan. Jadi mesti terjadi keperantaraan yang mana arwah alia, malaikat muhayyimin dan malaikat mudabbir ini semua merupakan manifestasi di alam eksternal, yaitu determinasi ta'ayyun, determinasi aini, ya, itu merupakan perantara, ya. Jadi mereka itu merupakan hijab-hijab cahaya, tapi mereka juga sebagai perantara makhluk kepada Khalik. Jadi semua mereka ini menjadi kanal dalam penjelmaan tingkatan-tingkatan lebih di bawah. Ya. Dan mabda'iyah alam tabiat serta materi yang menempati paling bawahnya tingkatan eksistensi itu terbentang hijab-hijab kegelapan. Jadi pada dasarnya semua determinasi-determinasi itu merupakan hijab-hijab.
Tapi hijab-hijab ini terbagi atas hijab-hijab cahaya dan hijab-hijab kegelapan. Hijab-hijab cahaya menduduki tempat atas daripada tingkatan-tingkatan manifestasi. Di alam eksternal atau manifestasi ini, hijab teratas itu adalah alam jabarut, yang mana ini adalah alam akal. Jadi alam akal itu terdiri dari alam jabarut dan alam malakut. Nah, ini mereka merupakan hijab-hijab cahaya. Tapi di samping ia hijab-hijab cahaya, juga pada dasarnya ia juga perantara untuk sampainya ini emanasi kepada tingkatan-tingkatan lebih di bawah. Adapun alam tabiat dan materi, mereka merupakan hijab-hijab kegelapan. Oleh karena itu, dalam perspektif sair suluk, jika nafs dan kalbu semakin terikat kepada dunia, kepada alam materi dan alam nasud, maka hijab kegelapannya juga semakin tebal. Ya. Sehingga kalau tidak lepas daripada berbagai bentuk ikatan-ikatan kematerian dan keduniaan, maka seorang hamba tidak bisa lepas dari hijab-hijab kegelapan untuk mencapai hijab-hijab cahaya. Jadi pada dasarnya setiap tingkatan daripada manifestasi itu sendiri adalah hijab bagi di bawahnya. Tentunya paling tingginya manifestasi ada pada ta'ajjun pertama. Dan istilahnya di atas daripada ini tidak ada lagi yang bisa mencapainya. Karena setelahnya adalah gaibul wujud. Sebagaimana penjelasan kita sebelumnya bahwa ya itu tidak akan pernah tercapai oleh kasb dan syuhud salik. Nah, dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya terdapat 70.000 hijab cahaya dan kegelapan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha sab'ina alfu hijabin min nurin wa zulma. Sesungguhnya Allah mempunyai 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Sebenarnya angka tentang hijab-hijab ini sendiri dalam berbagai riwayat adalah berbeda-beda. Seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam tentang hijab-hijab. Beliau di dalam menjawab berkata, hijab pertama diri sendiri yang jumlahnya 7 hijab. Jadi pada dasarnya hijab pertama itu bagi seseorang adalah dirinya sendiri. Perjuangan untuk keluar dari hijab kegelapan adalah perjuangan keluar dari hijab
pada dirinya sendiri, yakni berbagai aspek dan dimensi dirinya menjadi hijab. Dan paling besar hijab diri itu adalah ananiyah, adalah egosentris. Ya. Hijab kedua 70 hijab. Dan setiap dari 70 hijab ini terdiri lagi dari 70.000 malaikat hajib penghijab. Jadi malaikat sendiri adalah hijab. Kenapa? Karena pada tahap tertentu ya mereka ini istilahnya harus dilewati kedudukannya untuk sampai pada puncak kedudukan yang bisa dicapai oleh seorang hamba. Dan juga hijab-hijab seperti suradiqat jalal, cahaya-cahaya jalaliyah, suradiqat kibriya, cahaya-cahaya kibriya, suradiqat jabarut, cahaya-cahaya jabarut. Dan sesudah itu adalah cahaya keputihan, dan sesudahnya adalah suradiqat wahdaniyah, dan sesudahnya adalah hijab-hijab a'la. Mungkin maksudnya a'la ini adalah para malaikat a'la. Ya. Jadi berbagai hijab antara hamba dengan Khalik, antara hamba dengan makam. Gaibul guyub ya terbentang hijab-hijab cahaya dan hijab-hijab kegelapan. Yang mana pada dasarnya meskipun semua hijab-hijab cahaya dan kegelapan terlewati, itu pun tidak akan menyampaikan hamba salik kepada makam Gaibul Guyub. Nah, ini kita akan melihat dalam bentuk pembahasan berikutnya. Ya. Zat Gaibul Guyub tidak disembah oleh satupun abid dan juga tidak dituju oleh satupun salik. Sebab angka maghrib dan kan semakfi tersebut sedemikian tingginya sehingga tidak satupun ruh muta'ali, artinya ruh yang sudah mendapatkan kedudukan transenden dan quds, sucian yang sanggup mencapai kasf dan syuhud serta mendapatkan kekuatan kehadiran pada wilayah tak terjangkau angka maghrib tersebut. Dan hasil setiap konsepsi serta syuhud bagi setiap maujud tidak keluar dari batasan keeksistensiannya. Jadi kedudukan keeksistensian itu sendiri itu adalah setingkat ma'rifatnya. Sesuatu atau suatu entitas itu tidak akan melebihi ya kedudukan eksistensinya terhadap ma'rifatnya. Karena itu apa yang ia dapatkan tidak keluar dari tingkatannya sebagai eksistensi kontingen atau wujud imkani dan kewujudan kopulannya
sebagai wujud keberelasian, murni keberelasian. Ya. Oleh karena itu, sebabkan semakfi tak akan tercapai dan tak akan terjumpai, maka ia juga niscaya tak akan disembah, ya, tak akan teribadahi oleh abid. Jadi abid maksudnya sang hamba yang menyembah hak itu tidak akan pernah sampai ibadahnya kepada Rabbul Ghuyub. Jadi yang disembah itu yang mana? Menjadi masalah, ya. Ya, banyak sebenarnya. Pertama itu manusia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah dirinya, menyembah ciptaan-ciptaan, menyembah persepsi-persepsi. Al-Quran dalam permasalahan penyembahan sangat menjelaskan dengan pendekatan sangat luas, ya. Jadi penyembahan ya bukan hanya terbatas pada menghadap patung-patung, bisa saja berbagai aspek yang dicipta oleh manusia sendiri. Makanya terdapat ayat suci Al-Quran yang berbunyi, apa aitan man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang mempertuhankan hawanya, hawa nafsunya, mempertuhankan perkara-perkara iktibari buatan manusia. Tapi yang kita maksudkan di sini bahwasanya memang karena ia tidak sampai pengetahuan padanya, tentunya juga ia tidak akan sampai penyembahan padanya. Sebab batas penyembahan manusia adalah batas ma'rifat manusia. Sejauh ma'rifat manusia, sejauh itu juga batas penyembahannya. Karena itu penyembahan terhadap Tuhan pun pada setiap manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan ma'rifatnya kepada Tuhan. Jadi bukan berarti manusia tidak menyembah Tuhan karena tidak sampai pada penyembahan Ghaibu, yakni Allah Zati, tetapi penyembahan manusia hanya bisa sampai pada puncak penyembahan Allah Wasfi, karena yang bisa dikenali manusia itu hanyalah Allah Wasfi. Dan Allah Wasfi inilah yang mempunyai manifestasi-manifestasi. Ya. Dengan hal ini maka paling sempurnanya maujud, kendati pun ia fani dalam zat, namun ia eksis dengan keeksisan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang semuanya ia syuhudi dalam tahapan fana tidak lebih dari keberelasian atau kerelasian, kebergantungan, dan kefakiran. Pada dasarnya fani itu sendiri bukan musnah, bukan lenyap, tapi penyaksian hakikat kefakiran, hakikat keberelasian, murni keberelasian dan kebergantungan.
Hadrat Sayyidus Syuhada Imam Husain alaihissalam dalam doa Arafah berkata, Ilahi ma akrabuka minni wa ab'aduni anka. Tuhanku, betapa engkau dekat dariku dan betapa aku jauh darimu. Beliau juga berkata, ha ana atawassalu ilaika bifaqri ilaika wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Aku bertawassul kepadamu dengan kefakiranku. Sementara bagaimana aku bertawassul kepadamu dengan sesuatu yang ia mustahil menyampaikan kepadamu. Jadi senantiasa entitas fanillah dan baki atau eksis dengan keeksistensian Allah Subhanahu wa taala. Yakni senantiasa tenggelam dalam kefakirannya serta kekurangan imkani dalam setiap alam. Jadi ini tidak terpisah darinya karena hakikat dirinya. Ya. Tapi ya entitas ini tidak mengetahui hakikat dirinya. Tidak menyaksikan hakikat dirinya sebagai entitas kefakiran dan murni keberelasian serta kebergantungan pada Tuhan. Makanya di dalam akhlak kenapa kibr itu di dalam riwayat dikatakan sebesar biji zarah pun akan memasukkan pemiliknya ke neraka dikarenakan dia tidak sinkron antara kefakiran dengan kekibran atau ketakaburan. Hanya hak Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kibriya. Dan ini jubah Tuhan, siapa yang memakaikan pada dirinya niscaya akan mengalami kehancuran. Mengalami apa istilahnya, ketidaksesuaian terhadap hakikat dirinya. Karena itu ya dia berhak untuk mendapatkan celaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan inilah maka Imam Husain sebagaimana tadi kita bacakan bertutur, Tuhanku, betapa engkau dekat denganku, tapi betapa aku jauh darimu. Sebab pada hakikatnya makhluk yang wujudnya merupakan murni keberelasian kepada Khalik, sementara Khalik adalah penegak entitasnya dan penegak wujudnya, sementara penegak itu sendiri dihubungkan dengan yang ditegakkan lebih dekat dari yang ditegakkan itu sendiri terhadap dirinya. Jadi hak Subhanahu wa taala pada hakikatnya lebih dekat kepada seluruh entitas-entitas ketimbang seluruh entitas-entitas itu
terhadap dirinya. Ya. Makanya berbagai ayat suci Al-Quran kita akan jumpai, misalnya Tuhan berfirman, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat daripada ya urat nadinya. Atau Tuhan menjadi haid antara seseorang dengan kalbunya. Yahulu benal mar'i wa kalbi. Dia menjadi hail atau hijab antara seseorang dengan kalbunya. Ini suatu gambaran yang menjelaskan tentang bahwasanya Tuhan itu lebih dekat daripada seseorang terhadap dirinya. Ya, ini juga dibuktikan dengan argumen akli. Adapun bagian kedua dari munajat di atas adalah aku bertawassul kepadamu dengan kefakiranku, sementara bagaimana aku bertawassul kepadamu dengan sesuatu yang ia mustahil menyampaikanku kepadamu. Yakni satu-satunya wasilah maujud kepada hak subhanahu wa ta'ala adalah kefakiran dan keberelasian. Sementara ya wasilah itu juga adalah kefakiran. Ya. Jadi bagaimana wasilah ini yang penuh kelemahan, kekurangan dan keimkanan mampu menyampaikan kepada hak yang zatnya adalah maha kaya dan maha sempurna. Karena itu ungkapan ini mengisyaratkan suatu bentuk pembahasan yang dalam di dalam filsafat dan irfan, yaitu tingkatan-tingkatan eksistensi selamanya tak akan mampu melewati batasan keeksistensiannya. Misalnya batasan eksistensi mawujud alam misal senantiasa pada alam misali. Demikian juga alam akli tidak akan melewati batasan alam akli. Sebagaimana dalam bilangan, angka 4 tidak akan beranjak dari kedudukannya menempati angka 5, kecuali jika ia menadakan dirinya serta tercipta angka 5. Jadi tingkatan eksistensi begitu juga mempunyai batasan-batasan tertentu dan tetap. Jadi batas wujud fakir murni bagaimana mungkin dapat sampai kepada tingkatan wujud kaya murni. Itu suatu hal yang mustahil. Oleh sebab itu Imam Husain alaihissalam juga pada tempat lain mengungkapkan hal ini, ilahi kaifa la aftakiru fil fuqara'i akamtani. Ya. Tuhanku, bagaimana aku tidak bergantung sementara di dalam kefikiranku engkau adalah penegak wujudku. Yakni tingkatan kewujudan, keberelasian dan kebutuhan zati adalah tingkatan wujudku. Karena itu bagaimana aku bisa berupaya untuk lepas dari zat diriku
sementara engkau telah menempatkan diriku dalam kedudukan kefakiran dan kebergantungan. Oleh sebab itu, berasaskan apa yang sudah kita jelaskan dengan pendekatan akal dan teks suci, menyampaikan bahwa seseorang atau hamba salik ya, dengan hijab dirinya. Jadi pertama, dirinya sendiri adalah hijab, dan hijab-hijab kegelapan serta hijab-hijab cahaya, meskipun telah melewati berbagai tahapan-tahapan hijab-hijab, tetap ia tak akan pernah sampai kepada gaibul guyub yang kesempurnaannya tak terbatas serta maha kaya. Karena sementara ia sendiri tidak lain, ya, bagaimanapun kesempurnaannya tidak akan pernah keluar dari hakikat kefakiran dan kebergantungan kepada zat hak subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, batas keeksistensiannya terbatas, ya, yang mana keterbatasannya ya tidak bisa keluar daripada istilahnya hakikat kefakirannya. Jadi tidak persepsi, tidak syuhud, dan tidak fana. Tak satu pun dari itu yang cukup, ya, menerbangkan setiap entitas imkani dari batas hakikat butuh dan fakir, menyampaikannya ke puncak kemahakayaan. Artinya bagaimanapun perjalanan kesempurnaannya, tetap dia entitas fakir, karena hakikatnya adalah kefakiran. Justru dari aspek tinjauan relasinya kepada Tuhan, semakin ia menaiki tingkatan-tingkatan lebih tinggi dan lebih dekat kepada Tuhan, maka ya kefakirannya semakin besar kepada Tuhan, atau kebutuhan dan kebergantungannya kepada Tuhan semakin besar. Ketimbang misalnya entitas yang sangat jauh tingkatan manifestasi dan kedudukannya, ya batas kebutuhannya pada Tuhan hanya sebesar dan seluas eksistensinya. Jadi ia dalam keeksistensian yang sangat kecil, yang sempit, ya sebesar itu kebutuhan pada Tuhan. Misalnya kalau ia sebesar gelas, ya kebutuhannya pada Tuhan dalam aspek emanasi rahmatnya sebesar daya tampung gelas itu. Semakin naik misalnya baskom, kolam, sungai, danau, laut, atau lebih luas lagi, ya semakin sebesar itu kebutuhannya kepada Tuhan dari emanasi rahmat Tuhan kepadanya. Jadi pada hakikatnya ya dinisbahkan kepada Tuhan, semakin ia dekat kepada Tuhan, semakin butuh dan fakir terhadap Tuhan. Ini sebenarnya boleh jadi kita punya filosof maupun orapat terilhami oleh ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah satu wahyu Tuhan yang benar-benar kita harus istilahnya mengagungkan setinggi-tingginya, karena kesuciannya dan kebenaran
literalnya, mulai permasalahan yang menjadi kehidupan keseharian manusia tertuang dalam bentuk nilai-nilai ayat suci Al-Quran. Tentu bukan dimensi partikularnya yang harus kita lihat dalam Al-Quran, tapi yang harus kita tinjau adalah prinsip universalnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang mana prinsip universal ini tidak mengalami perubahan dan bersifat mutlak. Ya. Jadi tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ihsan, ya, itu semua ada pada prinsip-prinsip pokok di dalam Al-Quran. Sampai ya permasalahan yang kita bahas ini, yaitu permasalahan yang bersifat sangat apa istilahnya, mengandung ilmu dalam terhadap hubungan hamba dan Tuhan. Ya. Di mana ayat suci Al-Quran dalam salah satu ayatnya menyebutkan bahwa manusia itu adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu adalah fuqara ilallah, kepada Allah. Sementara Allah maha kaya dan maha terpuji. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan hanya Allah yang maha kaya dan terpuji. Kalau kemahakayaan Tuhan sebagaimana sifatnya tak terbatas, ya, maka yang lainnya semuanya fakir. Tidak ada satupun yang bisa beranjak dan keluar dari kefakiran. Bagaimanapun perjalanan tahapan-tahapan kesempurnaan itu dilewati untuk dekat dengan Hak Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah keluar dari hakikat kefakiran. Dengan demikian, maka kita saksikan Imam Khomeini rahmatullah alaih, apa yang kita bahas ini, ia tuturkan, ya, maksudnya kandungan-kandungan dari teks suci dan burhan akli, ia tuturkan dalam kalimat kitabnya. Ya, dalam kitabnya beliau tuliskan ghairu ma'rufatin li ahadin minal anbiya'i wal mursalin, ya, wala ma'buda li ahadim minal abidin wassalikin ar-rasyidin. Jadi beliau menuliskan tidak terjangkau pengetahuan seorang pun dari para nabi dan para rasul, serta tidak disembah seorang pun dari hamba-hamba dan para salik sempurna. Karena itu hakikat angka mugrib atau kanz makhfi tidak akan pernah terma'arifati oleh seorang pun dan tak akan pernah teribadahi oleh seorang abid pun. Ya. Karena semuanya terbatas. Tapi ini bukan dalam artian menafikan dimensi ajaran yang istilahnya menyampaikan masalah ma'rifat kepada Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Makanya disinilah kita mesti mengetahui sistematika ontologi
irfani. Ya. Jangan karena kita mendengarkan sepenggal ungkapan dari seorang arif dalam kalimatnya yang membuat misalnya kita apa istilahnya kadang menyesatkannya, ya bahkan kadang bisa menggugurkannya. Tapi perlu memang kita pahami bahwasanya ya dimensi-dimensi tertentu dari seorang sufi kadang beberapa juga tidak terima, ya. Makanya ia memasukkan kategori sakah, ya, yang memang istilahnya tidak bisa diterima dari dimensi ungkapan terhadap khalayak. Ya bahkan ya itu masuk pada kekurangan bagi seorang sufi atau arif kalau ia mengalami satahiyah. Ya. Nah, inilah imam dalam mengungkapkan suatu pandangan irfani dan burhani. Tadi kita lihat pada dasarnya imam di dalam ini mempunyai pendekatan burhani dari filsafat hikmah muta'aliyah, ya. Buku-buku bernilai tinggi irfani imam itu perlu kita pahami itu ditulis ketika imam masih usia muda, ya. Itu di antara usia misalnya 27, 30, 40 lebih sedikit. Bukan misalnya ketika berusia sudah 60-an, 70-an, tidak. Ya. Seperti saya baca tadi pagi itu tentang buku Syarah Doa Sahar, yang mana buku ini juga salah satu buku Irfan Nazari, Syarah Doa Sahar, yang mengandung muatan-muatan irfani dan sufistik. Itu ditulis imam ketika berusia 27 tahun. Ya. Dan orang kita akan heran menelaahnya bahwa istilahnya itu satu buku yang sudah orang Iran bilang penulisnya sudah puhteh. Puhteh artinya sudah matang dalam menulis, masih dalam usia 27 tahun. Ya. Karena itulah imam memang punya hak melakukan perubahan dunia. Dan bukan perubahan bentuk material, ya. Justru mendegradasikan perjalanan manusia, tapi sebuah revolusi perubahan spiritual, sebuah perubahan akhlak transendental, ya. Ilahiyah, suatu revolusi mengandung dimensi ilahi. Cuma kita sayangkan di samping kita sendiri para pecinta adalah mempunyai kekurangan dalam mempersepsi dan mengungkapkan pribadi agung dan tinggi ini kepada khalayak. Ditambah lagi banyak orang-orang yang ya istilahnya dengan kepahamannya kepada Imam Khomeini rahmatullah alaihi, mereka istilahnya ada istilah orang berlaku sangat tidak beradab kepada kepribadian Imam Khomeini. Ya, gaung revolusinya itu
mengejutkan, dua kekuatan superpower ketika itu. Dan sampai sekarang apa yang diletakkannya masih bertahan menghadapi kekuatan dunia. Ya, sangat kita sayangkan para pemimpin-pemimpin Islam lainnya karena permasalahan kekuasaan mereka tidak berdiri di barisan dibangun oleh kekuatan revolusi spiritual yang dilakukan Imam Khomeini. Ya, saya pikir ini kita punya pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang diberikan kepada kami di malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami berharap kepada para peserta ngaji virtual Baginda Al-Institut, mari sama-sama kita doakan agar kiranya Ustaz Samsunar berusia panjang dan senantiasa dianugerahi kesehatan, agar kiranya terus memberikan pencerahan kepada kita, yang dengan pencerahan ini membangkitkan kesadaran kita, yang dengan kesadaran ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada ngaji virtual Baginda Ali yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.